Kali ini Tuhan menaruh ayat di hati saya dari kitab Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan taruh ini di hati saya sudah berdoa, saya berusaha berkomunikasi sama Tuhan, menenangkan diri. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan melalui aku? Katakan sesuatu apa yang ingin engkau sebarkan kepada anak-anakmu melalui aku. Dari ayat Alkitab ini, Tuhan sampaikan sesuatu dan Tuhan menjabarkan sesuatu kepada saya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas umatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Di ayat 2 tadi bahwa Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Di sini Tuhan memilih Koresi yang diurapinya dan akan menyingkapkan semua pintu-pintu yang selama ini menjadi penghalang. Di sini sama-sama kita perhatikan baik-baik bahwa dalam hal ini Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan pada saat Tuhan memilih orang yang benar-benar diurapinya. Bahkan di ayat 3 Tuhan dengan jelas berfirman kembali, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi.
dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan menegaskan berkali-kali bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya tidak ada yang lain. Tuhan dengan tegas berkata di ayat 7, Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Nah itu kita sudah tahu pasti ya, kalau dari kitab Kejadian kita sudah baca berkali-kali. Bahkan Tuhan yang memberikan nasib mujur maupun malang. Tadi di sini kita sudah sama-sama dengar dan kita baca. Di ayat 8 Tuhan kembali berfirman, "Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan." Tuhan mempertegas di sini bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya ini. Tuhan itu punya power, dia itu bisa melakukan apapun. Misalnya Tuhan mau menciptakan sesuatu, melakukan mujizat, melakukan perkara besar, Tuhan tidak perlu tanya-tanya kita. Artinya Tuhan itu bisa melakukan apapun karena dia punya kekuasaan. Contohnya, kalau Tuhan mau mengangkat derajat hidup seseorang atau memilih seperti memakai koresi sebagai alatnya, siapa yang bisa melarangnya? Tentu tidak ada yang bisa komplain akan hal ini karena Tuhan memang memiliki wewenang untuk hal itu dan kita harus tunduk atau patuh terhadap hal itu. Pada saat Tuhan memilih seseorang atau mengangkat raja, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya teringat pada saat mungkin dulu lagi sekolah, pada saat guru menyuruh saya atau memberikan saya tugas sebagai ketua kelas, berarti guru tersebut tahu kapasitas saya bisa untuk mengemban tugas itu. Pada saat mungkin kita dipilih Tuhan atau diutus Tuhan, kita tanya lagi sama Tuhan, apakah ini benar maunya Tuhan gitu? Kalau memang benar maunya Tuhan, berarti kita dipilih. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, kita harus menjalaninya untuk kemuliaan Tuhan. Di saat Tuhan pilih pribadi atau individu tertentu yang sudah dia siapkan, Tuhan pasti sudah siapkan semuanya dengan well prepare, dengan sebaik-baiknya, melengkapi kita dengan perisai atau senjata dari Tuhan. Jadi kita sebaiknya nggak perlu takut. Karena kalau kita dipilih Tuhan, katakanlah misalnya saya sendiri, udah langsung ketakutan. Kenapa kita harus takut? Tuhan itu kan Allah kita, Bapa kita. Pada dasar dia pilih kita, tentu dia tidak hanya memilih kita, ya udah setelah dipilih, udah dibiarkan begitu aja. Tentu saja tidak. Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita, dia memperlengkapi kita. Cuman terkadang masalahnya rasa kekhawatiran kita yang terlalu besar. Sekali-kalinya Tuhan pasti tidak akan pernah mempermalukan kita. Jadi jangan takut. Haleluya, amin.